Selamat datang di Pojok Santai Membership. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih atas bergabungnya teman-teman di program ini. Karena program ini berbayar, tentunya kami akan menghadirkan sesuatu yang berbeda dari penyajian video-video yang ada di sini. Untuk perdana, kami akan menyajikan What If Donald Duck Become Wolverine? Atau artinya, bagaimana jadinya Donald Bembek jika menjadi Wolverine? Penasaran? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Keadaan buruk di Darkburg, suatu kota entah di mana, mirip dengan kota Washington City di mana banyak bangunan-bangunan menjulang tinggi. Mirip juga dengan kota Jakarta atau kota-kota besar lainnya di Indonesia ini. Bayangan jahat seorang penjahat yang dikenal sebagai Pete School membayang-bayangi kota Darkburg. Pete School, seorang pria berbadan besar dengan muka merah, melihat dengan senyum kepuasan ke arah kota Darkburg. Anak buahnya dengan bebas menjarah seluruh kota Kalisota. Pete School mempunyai anak-anak buah yang badannya juga besar-besar dengan penampilan ala gangster, tapi ada satu yang menandakan ciri khas mereka. Pengikat hitam masing-masing pada mata mereka. Dengan berkuasanya Pete School, anak-anak buahnya menjadi bebas untuk menjarah harta benda yang terlihat oleh mereka. Dan tidak ada seorang pahlawan pun yang melindungi warga miskin yang tidak berdaya, entah sampai kapan. Pencurian oleh senjata ampuh yang tiada lawannya yang telah dibuat Pete School, mereka pun sembunyi, para pahlawan atau para jagoan itu, yang tidak diketahui di mana mereka berada. Namun, ada satu di antara mereka yang tidak membutuhkan senjata tanpa lawan itu. Dialah yang terhebat dari semua yang ada. Selalu bersemangat, selalu siap siaga. Dialah Donald Wolverine. Dan sekarang, apa yang akan dia lakukan? Aku mau tidur sebentar. Beberapa jam kayaknya juga boleh. Atau balik juga seharian kayaknya, kata Donald menggumam di antara tidur dan sadarnya. Tiba-tiba terdengar lengkingan seorang perempuan tua di dekatnya. Oh, benarkah? Kenyataannya adalah kamu seorang pemalas. Ayo dong, jika kamu mau kue apel buatan nenek, kamu harus menolongku di pertanian dulu. Ternyata seorang bebek wanita tua rupanya, dan dia nenek dari Donald. Kamu itu tidak melakukan apapun, hanya tidur saja dari kemarin, omelan lanjutan dari nenek bebek. Sayup-sayup terdengar jawaban Donald. Iya, aku kan butuh istirahat dulu. Kan nenek tahu, istirahat adalah suatu pengobatan atau penyembuhan. Di tengah-tengah percakapan mereka, terdengar sautan di belakang mereka. Dia akan membantumu kok, Nek. Tapi setelah sebelumnya membantuku. Lanjutan dari sosok yang ternyata seekor tikus yang berpakaian keren ala pahlawan, mengenakan topeng, di pundaknya terpanggul anak-anak panah, dan di tangan kirinya dia memegang busur panah. Siapakah sosok itu? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di Pojok Santai Membership.
Terus menjadi membership kami untuk mendapatkan video-video keren dan menarik lainnya ya. Terima kasih dan sampai bertemu kembali. Selamat datang di pojok santai membership. Di cerita sebelumnya, di tengah-tengah percakapan mereka, terdengar sautan di belakang mereka. Dia akan membantumu, Kone. Tapi setelah sebelumnya membantuku. Lanjutan dari sosok yang ternyata seekor tikus yang berpakaian keren ala pahlawan, mengenakan topeng, di pundaknya terpanggul anak-anak panah dan di tangan kirinya dia memegang busur panah. Siapakah sosok itu? Dengan Wira, nenek bebek memegang kedua lengan sosok itu. Mickey Hikes, aku kira tak akan melihatmu lagi selamanya. Ya, ternyata yang hadir di hadapan mereka Mickey Hawkeyes, salah satu superhero yang mempunyai kemampuan memanah dengan sangat baik, bahkan bisa dibilang jago, ahlinya ahli. Aku sedikit sibuk dengan anak buah Pet School, tetapi tetap saja ada hal yang tak bisa kulakukan sendiri. Itu sebabnya aku kesini, jawab Mickey Hawkeyes dengan ramah. Lalu, Mickey Hawkeyes mengalihkan pandangannya ke Donald. Aku telah mencarimu kemana-mana loh, Donald Wolverine. Namun justru jawaban Donald berbeda dari pertanyaan yang diajukan Mickey. Au, puih! Sekarang, Pesco telah mencuri koin-koin Paman Gober. Dan jadinya, sekarang dia tidak bisa memaksaku lagi mengelapi koinnya. Lalu Donald melanjutkan kalimatnya dengan lesu. Apakah ini giliranmu mau menyiksaku? Dengan tatapan tajam, Mickey berkata, untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus merebut kembali senjata super dan mengembalikannya kepada para superhero. Tiba-tiba, Donald dengan sumringah meraih tangan Mickey dan menyalaminya. Wah, kedengarannya keren. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Berhenti bertindak bodoh ya. Karena aku membutuhkanmu, sambung Mickey dengan pernyataan yang menimbulkan pertanyaan bagi yang mendengar. Wah, kau membutuhkanku? Kenapa membutuhkanku? Tanya Donald dengan cepat. Dengan membalikkan badan dan tersenyum, Mickey menjawab. Karena hanya kau yang mempunyai apa yang kuinginkan untuk misi ini, kelakuan atau sifatmu yang buruk. Rupanya, Donald tidak begitu saja menerima tuduhan Mickey. Dengan melipat kedua tangannya di depan dada, Donald pun menjawab. Kau salah, karena sekarang aku telah menjadi bebek yang berbeda. Gak pernah marah-marah lagi. Dengan tatapan tajam dan penuh sindiran, Mickey berkata, kau yakin? Donald pun melakukan hal yang sama yang dilakukan Mickey. Yakin? Lalu dengan gerakan sangat cepat, Mickey mengambil busur dan satu anak panahnya. Plok! Rupanya, Mickey mengarahkan panahnya ke arah apel yang berada tepat di atas Donald. Dan seperti yang bisa kita duga bersama, apel itu jatuh tepat mengenai kepala Donald. Pluk! Kontan saja, Donald dibuat marah jadinya. Dengan benjolan yang jadinya muncul di kepalanya. Donald berkata, kau jahat.
jagoan panahan, aku akan. Dengan santai, Mickey menjawab kemarahan Donald. Yakin gak pernah lagi? Dengan sebal, Donald membalikkan badan dengan melipat tangannya di depan dadanya. Inilah, kau tidak akan berubah. Ingat tidak saat Lang mencoba meredakan amarahmu? Tanya Mickey sambil tersenyum. Sebagai informasi buat teman-teman, Lang di sini adalah Profesor Lang Linglung. Tentu saja aku ingat, jawab Donald galak. Dia membawaku ke laboratoriumnya di pinggiran kota Darkburg dan menaruh helm besar di kepalaku. Lanjut Donald mengingat masa itu. Memang benar, terlihat Donald tengah berada di sebuah ruangan yang dipenuhi kabel dan lampu besar. Donald sendiri diletakkan helm di kepalanya. Pada layar, kau akan melihat gambar orang-orang yang pernah dekat denganmu. Mulai dari tetanggamu di Jones hingga Gladstone, kata Profesor Lang Linglung. Tapi dengan penangananku, kau akan diatur menjadi super kalem, kata Profesor Lang lagi. Berhasilkah upaya Profesor Lang Linglung? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di pojok santai membership. Terus menjadi membership kami untuk mendapatkan video-video keren dan menarik lainnya. Selamat datang di pojok santai membership. Di cerita sebelumnya, inilah, kau tidak akan berubah. Ingat tidak saat Lang mencoba meredakan amarahmu? Tanya Mickey sambil tersenyum. Sebagai informasi buat teman-teman, Lang di sini adalah Profesor Lang Linglung. Tentu saja aku ingat, jawab Donald galak. Dia membawaku ke laboratoriumnya di pinggiran kota Darkburg dan menaruh helm besar di kepalaku. Lanjut Donald mengingat masa itu. Memang benar, terlihat Donald tengah berada di sebuah ruangan yang dipenuhi kabel dan lampu besar. Donald sendiri diletakkan helm di kepalanya. Pada layar, kau akan melihat gambar orang-orang yang pernah dekat denganmu. Mulai dari tetanggamu di Jones hingga Gladstone, kata Profesor Lang Linglung. Tapi dengan penangananku, kau akan diatur menjadi super kalem, kata Profesor Lang lagi. Berhasilkah upaya Profesor Lang Linglung? Mari kita mulai dari level 1. Dengan adanya seorang kurir atau tukang pos dengan tingkah menyebalkan. Dan kau harus melewatinya tanpa masalah. Baru saja Profesor Lang Linglung menyelesaikan omongannya dengan wajah antusias melihat layar komputer. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah belakang Profesor Lang Linglung. Boom! Crash! Rupanya suara itu berasal dari Donald Wolverine yang mengamuk sembari mengomel. Ada lagi. Urusan ini bukan untukku. Kedua tangannya yang terpasang kuku besi tajam sibuk menghancurkan segala pernak-pernik yang di dekatnya. Dan berujung ngeloyornya Donald Wolverine keluar dari laboratorium meski salju tebal menantinya. Masih tetap marah-marah, dia berjalan menjauh. Bagaimana nasib Profesor Lang Linglung sendiri? Masih hidup meski kepalanya pusing dan mengigau. Lagi ngecek hujan nih. Karena melihat begitu banyaknya bintang-bintang kecil mengitarinya. Kita kembali ke perkebunan nenek bebek di mana datang superhero Mickey Hawkeye di sana. Dengan wajah penuh malu mengingat apa yang telah dikerjakannya, Donald pun berkata, "Iya sih,
Mungkin, tapi itu kan sudah lama. Jagoan super tidak ada batasan waktu. Sekali jagoan super akan tetap jadi jagoan super selamanya. Tegas Mickey sambil mengedipkan sebelah matanya. Tiba-tiba terdengar suara merdu terdengar. Kue apel. Donald yang memang sudah lama menanti segera sigap hidungnya mengendus. Yummy. Dengan cepat dan wajah dengan galak, Nenek Bebek berkata kepada Donald, "Kamu akan mendapat potongan kue sebanyak yang kamu mau setelah kamu bekerja." Ih, nenek jahat, gerutu Donald sembari menyiapkan cakar besinya. Tanpa menunggu lebih lama, Donald sudah berada di perkebunan Nenek Bebek, di mana ada batu besar menghalangi di sana. Batu ini termasuk yang harus kupindahkan? Tanya Donald. Benar, jawab Nenek Bebek cepat. Pindahkan batu besar? Suatu hal mustahil, meski seorang jagoan super sekalipun yang melakukan. Tapi kenapa batu besar harus dipindahkan? Dengan gagah, Donald menghunus cakar-cakar besinya dari kedua tangannya. Sring! Cepat dan lihai, Donald segera membelah batu besar itu. Krak! Di saat ada cakar luar biasa yang bisa menjadikannya seperti yang kecil. Ya! Tak lama, Donald dan Mickey sudah berada di ruang makan Nenek Bebek. Duduk manis menunggu hidangan kue apel. Wow, aku lihat cakarmu masih hebat, tanya Mickey dengan antusias. Dengan wajah penuh bangga, Donald menjawab, ya, aku berusaha agar tetap tajam. Tentu saja dia menggunakannya setiap hari untuk memotong kueku, kata Nenek Bebek dengan wajah penuh sinis. Donald pun menunduk malu karena rahasianya dibongkar Nenek Bebek. Oh iya, jadi gimana? Kau mau ikut kan? Ulang Mickey untuk memastikan. Donald menjawab dengan mulutnya yang masih penuh dengan kue. Kau serius mau melawan Pet School? Kali ini, dengan wajah serius, Mickey menjawab, iya. Dia telah melubangi gudang uang Gobor Bebek. Kita akan ke sana dan kita akan menantangnya. Tugas ini untuk superhero beneran loh. Seperti waktu itu. Jangan sampai kau tidak ikut ya, sambung Mickey lagi dengan penuh harap. Namun dengan tergagap, Donald menjawab dengan pandangan ragu. Aku... Tiba-tiba saja, Donald teringat dengan aksi-aksi kerennya waktu dia masih aktif menjadi superhero. Apakah Donald Bebek akan menerima atau menolak permintaan bantuan Mickey Hawkeyes? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di pojok santai membership. Terus menjadi membership kami untuk mendapatkan video-video keren dan menarik lainnya. Selamat datang di pojok santai membership. Di cerita sebelumnya. Jadi, kamu ikut kan? Ulang Mickey untuk memastikan. Donald menjawab dengan mulutnya yang masih penuh dengan kue. Kau serius mau melawan Pet School? Kali ini dengan wajah serius, Mickey menjawab, iya. Dia telah melubangi gudang uang Gobor Bebek. Kita ke sana dan kita akan menantangnya. Tugas ini untuk superhero beneran loh. Seperti waktu itu. Jangan sampai kau tidak ikut ya, sambung Mickey lagi dengan penuh harap. Namun dengan tergagap, Donald menjawab dengan pandangan ragu.
Hmm, aku... Tiba-tiba saja Donald teringat akan aksi-aksi keren waktu dia masih aktif menjadi superhero. Apakah Donald akan menerima atau menolak permintaan bantuan Mickey Hawkeyes? Dengan tersenyum penuh keyakinan, Donald pun menjawab, "Baiklah." "Aku ikut," lanjut Donald dengan dilanjut bersama dengan Mickey. Akhirnya, sambut Mickey dengan tersenyum. "Yang harus kami lakukan secepatnya adalah pergi. Sampai jumpa. Terima kasih untuk kuenya ya," pamit Mickey kepada Nenek Bebek. "Sampai ketemu lagi, Nenek," pamit Donald juga kepada Nenek Bebek sembari melambaikan tangannya. Sambil tersenyum dan melambaikan sapu tangan putih, Nenek Bebek berkata, "Gunakan baju hangat di Duckburg lagi dingin. Taruh di kostummu," pesan Nenek kepada Donald. "Kita berangkat menggunakan 113ku ya," kata Mickey menginformasikan kepada Donald. Dengan wajah bete, Donald menanggapinya. "Ih, pengocok tulang itu masih bisa berlari. Ajaib." Yap, dan keajaiban bukan hanya itu. "Aku mau bilang sebelumnya, tapi..." kata Mickey tanpa menyelesaikan kalimatnya. Apa gerangan maksud Mickey? Ternyata ada sosok lain sudah berada di mobil Mickey. Badannya besar dan berwarna abu-abu. "Halo, apa kabar?" kata sosok itu dengan ramah. "Hah? Goofy Hope?" Kaget Donald bukan main. "Dia ikutan juga?" tanya Donald. "Yes," jawab Mickey singkat sambil tersenyum. "Dan aku tidak," kata Donald dengan cepat membalas. Masih sambil tersenyum dan kali ini sambil melipat kedua belah tangannya di dada, Mickey berkata, "Kalian harus bekerja sama agar rencana kita berhasil." "Kerjasama? Ogah, kita bukan teman," kata Donald dengan wajah super bete. "Tapi kita adalah..." Tidak ada lanjutan dari Donald, tapi mata mereka saling beradu dengan kuatnya antara Donald dengan Goofy. Kamu lupa ya?" kata Goofy mengingatkan. Lalu terbayang kenangan mereka saat berseragam jas dan berpose dengan keren. Itu kan dulu," bantah Donald dengan wajah galak. "Orang-orang memanggil kita Donald Tumble dan Goofy Perbaiki," lanjut Donald dengan masih galak. Benar, dan aku menjadi abu-abu seperti sekarang," jawab Goofy dengan tersenyum ramah. Mickey pun menimpali percakapan mereka. "Benar, Goofy Hook kembali ke abu-abu hanya untukmu." Seperti saat pertama kita dulu ya," lanjut Goofy sambil tersenyum lebar. Awalnya, Donald masih keras kepala dengan kehadiran Goofy. Namun lama-kelamaan lulu juga. Sudahlah, ayo," kata Donald dengan kalimat melemah. Sebuah perjalanan dengan dua teman lama. Adakah lebih baik seperti ini? Semuanya. Akhirnya, 3 jagoan super kita memulai perjalanannya siap membasmi Pet School dan anak buahnya. Seperti apa keseruan mereka? "Nyaman gak?" tanya Goofy sambil melirik Donald yang kegencet tubuhnya oleh Goofy Hook. Dapatkan lanjutannya di video selanjutnya hanya di pojok santai membership. Terus menjadi membership kami untuk mendapatkan video-video keren dan menarik lainnya. Terima kasih ya.
Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Di episode sebelumnya, Mickey mengajak seseorang yang rupanya teman lama dari Donald, yaitu Goofy, yang ternyata merupakan teman seperjuangannya dalam petualangan seru. Awalnya Donald sempat bete, namun karena hanyut dalam kenangan berpetualangan bersama Goofy, Donald pun sepakat untuk berjuang bersama kembali. Seperti apa keseruannya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Di tengah deru mobil yang melaju kencang, Goofy menanyakan Donald sesuatu. Apa kau masih ingat seluruh petualangan kita bersama? Dengan wajah pucat, entah karena masih bete atau karena mabuk perjalanan, karena cara membawa mobil Mickey, Donald pun menjawab pelan. Tidak semua. Khususnya pertemuan pertama kita. Waktu melayang saat Donald dan Goofy bertemu pertama kalinya di sebuah hutan yang rimbun pepohonannya. Goofy yang dalam mode menjadi Hulk, lengkap dengan badan besar dan warna hijau, terlihat celingak-celinguk seperti kebingungan. Di dekatnya ada satu superhero yang tengah tertidur pulas. Saking pulasnya, dengkurannya pun terdengar jelas. Jelas besarnya maksudnya. Dan superhero itu ternyata Donald. Goofy yang menyadari ada seseorang di dekatnya di sana memberanikan diri bertanya, maaf telah membuatmu terbangun, tapi aku butuh bantuan. Donald, sebagaimana lazimnya orang yang baru bangun tidur, ditambah juga kaget, tentu saja menjawabnya sekenanya. Hah? Iya. Apa? Yang mana ya arah menuju Toronto? Tanya Goofy dengan sopan. Ke arah kanan, jawab Donald dengan pandangan penuh selidik. Oh, makasih ya, jawab Goofy. Tapi anehnya, Goofy malah mengambil jalan kiri dan membuat Donald heran. Bukannya kau mau ke Toronto? Tanya Donald dengan wajah bingung. Dengan santai dan berlalu, Goofy menjawab, enggak sih, aku hanya ingin tahu ke arah kanan itu kemana. Jelas saja, Donald jadi menjadi berang hingga kuku tajamnya auto keluar. Tring! Dan dia pun mengomel. Gara-gara itu kau membangunkanku. Squawk! Aku lagi tidur nyenyak. Lihat saja jika aku mendapatkanmu. Kembali ke perjalanan misi bersama Donald, Mickey, dan Goofy. Dengan tertawa pelan, Goofy berkata, kau marah banget ya? Dengan wajah penuh sinis, Donald menjawab, ya, dan aku heran mengapa tidak ada lanjutan dari perkataan Donald itu. Yang ada malah suara batin Donald. Kenyataannya Goofy Hulk itu dan aku tidak cocok. Aku lucu, pintar, dan memakai kostum. Sedangkan dia berwarna hijau. Termasuk saat ini. Tiba-tiba, Mickey yang tengah mengemudi berkata dengan nada agak keras. Aku saja. Kau ada masalah dengan warna hijau ya? Terang saja Donald menjadi kaget. Kok bisa tahu Mickey dengan apa yang ada di dalam hatinya? Memangnya kau bisa membaca pikiranku? Seperti Profesor Xavier Dondrake ya? Tanyanya bingung. Enggak sih. Cuma curiga aja. Kau ingat tidak kejadian di Dokoa? Tanya Mickey lagi. Misi pertama dengan X-Dax. Terlihat dengan wajah garang, Donald, Wolverine, dan Pluto yang menjadi Colossus. Pluto Colossus, lemparkan aku, pinta Donald. Dengan cepat dan kekuatan luar biasa, Pluto Colossus menendang bokong Donald Wolverine. Ternyata arah terlempar Donald menuju ke sebuah monster besar berwarna hijau.
Menyerahlah, kau terlalu besar tanaman, teriak Donald di atas kepala monster hijau itu. Ngomong apa sih? Rahasia aku tuh, kata Donald kembali terdengar bete. Memang, benar. Dan tebak, mana monster di pulau Dakwa itu? Hijau, kata Mickey dengan tawa penuh kepuasan. Dan dengan wajah bete, Donald menimpali perkataan Mickey itu. Kau lebay. Itu karena aku terkena matahari. Seperti aku bilang, istirahat adalah obat, jawab Donald dan kembali tidur. Bagaimana kelanjutan keseruan superhero kocak ini? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Di episode sebelumnya, Mickey mengingatkan Donald akan alasan Donald tidak menyukai warna hijau. Ternyata ada hubungannya dengan waktu Donald dan Mickey berpetualang di Pulau Dakwa dengan menghadapi bersama monster berwarna hijau. Ya, jadi ada semacam trauma pada Donald rupanya. Bagaimana kelanjutan keseruan petualangan mereka? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Tiba-tiba saja Mickey membangunkan Donald dengan sangat keras. Bangun, bangun. Terang saja Donald yang lagi terlelap terbangun dengan gelagapan. Ada apa sih? Dengan wajah serius dan memandang ke suatu tempat, Mickey menjawab singkat. Kita telah sampai di Duckburg. Dan saat kita perhatikan lebih luas kameranya, akan terlihat 3 jagoan kita dihadang oleh segerombolan orang dengan memakai topeng hitam di matanya. Tapi ada sedikit masalah nih dengan Beagle Boys, kata Mickey dengan wajah sedikit tegang. Angkat tangan jagoan, perintah salah seorang dari mereka. Menyerahlah, lanjut salah seorang dari mereka. Ya, mereka lah Beagle Boys, atau yang akrab dikenal dengan gerombolan si berat. POV Donald. Tawanan, babi terikat, tak berdaya. Ini tidak seperti yang kubayangkan. 3 jagoan super kita dibawa ke sebuah ruangan kantor yang dipenuhi kantong uang dan uang koinan. Kenapa mirip dengan kantor Paman Gober ya? Ternyata itu memang kantor Paman Gober yang telah dibajak gerombolan penjahat. Lanjutan POV Donald. Tapi kami harus tetap menghadapinya. Nah Mickey, kenapa aku harus melihatmu lagi? Tanya seseorang dengan suara serak dan keras. Ternyata Peach. Mickey, Goofy, dan Donald yang dalam kondisi badan terbelenggu rantai besi sesaat memandang dengan rasa sebal. Mickey pun menjawab, kami datang untuk mengambil apa yang telah kau curi, senjata-senjata para jagoan super. Jawaban Mickey ternyata membuat Donald meradang hingga muncul POV lanjutan Donald. Luar biasa, dia membocorkan rencana kita. Kenapa nggak sekalian memberikan nomor asuransi kita? Dan tolong ingatkan aku lagi ya, lain kali agar tetap di peternakan nenek bebek saja. Dasar bodoh, kata Peach mendekati Mickey dan meremehkannya. Akulah pemenangnya dan kau akan menjadi serpihan.
Lanjut perkataan Peach. Anehnya, setelah berkata seperti itu, Peach seperti merasa keren banget dirinya. Sudah lama ingin kukatakan hal ini kepada tikus kecil ini, kata Peach membanggakan dirinya sendiri. Dan disambut Ryu anak buahnya. Wah, kau hebat bos, kau jahat. Jadi, kau menginginkan senjata ini, perisai ini, kata Peach sambil menyorongkan perisai bergelombang merah putih itu ke arah Mickey. Dengan terkekeh, Mickey menjawab santai. Aku punya usul. Bagaimana jika cakar Donald Wolverine? Tiba-tiba sebuah kehebohan terjadi. Terdengar putusnya rantai yang membelenggu tubuh Goofy. Krak, krak, krak. Teriak Goofy dan terlihat tubuhnya terbungkus warna hijau. Itu dia, Goofy Hulk menjadi hijau. Teriak histeris Mickey melihat perubahan pada Goofy. Bagaimana selanjutnya? Akankah Goofy Hulk akan mengamuk habis-habisan? Temukan jawabannya hanya di pojok santai. Segera subscribe dan tekan logo lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Di episode sebelumnya, para pahlawan super yaitu Mickey, Hawkeye, Goofy, Hulk, dan Donald Wolverine telah tiba di hadapan Big Boss, para penjahat yaitu Pit Skull. Terjadi dialog yang memanaskan suasana antara Mickey dengan Peach. Akibatnya, Goofy Hulk kembali menjadi hijau. Dan bagaimana dengan Donald? Akankah terjadi sesuatu yang menghebohkan? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Dengan gerakan sangat cepat, Goofy Hulk yang telah berubah menjadi hijau kembali menghancurkan rantai membelum Mickey. Swing, dus. Sekarang bebas temanku, kata Goofy Hulk. Ya, terima kasih, teriak Mickey seiring hancurnya rantai. Dengan tersenyum penuh arti, Mickey perlahan mundur sembari berkata, kau tahu gak, Pit Skull? Tertangkapnya kami adalah bagian dari rencana, kata Mickey lagi. Rupanya, Mickey mundur sembari mengambil senjata panah miliknya dan melepaskan busur yang ujungnya buntelan seperti bakpao. Untuk membawa Donald Wolverine dekatimu dan membuatmu marah, kata Mickey lagi. Buntelan seperti bakpao yang berada di busur Mickey rupanya meledak dan menyebarkan cairan dan asap warna hijau ke arah Pit Skull dan anak buahnya. Boom! POV Donald. Semuanya hijau. Terjadi reaksi pada mata Donald antara seperti marah, shock, dan brutal. POV Donald kembali. Kebanyakan, terlalu banyak hijau. Dan belenggu rantai Donald hancur berkeping-keping seiring tenaga dan cakar besinya keluar. Dahsyat. Tenaga Donald seperti berlipat kali besarnya dibanding sebelumnya. Ia bergerak lincah dan menyerang Pit Skull, juga sambil ngomel. Aku hanya mau tidur. Tidur sebentar saja. Sekitar sebulan gitu. Nggak berlebihan kan? Pit Skull sambil gemetar dan menutupi badannya dengan perisai berkata, jangan mendekat, bebek. Celang. Dan puncaknya, cakar besi Donald Wolverine menghantam keras perisai yang berada pada Pit Skull. Gak tahu deh, tergores atau tidak perisainya. Dengan terbata-bata, Pit Skull berteriak, Tuan-tuan, saatnya telah tiba.
untuk lari menyelamatkan nyawa kita. Kaburnya Pit School dan anak buahnya menandakan kemenangan di pihak jagoan super. Dan Donald masih asik mencabik-cabik keadaan di sana. Sikat Donald! POV Donald kembali. Mungkin benar. Mungkin warna hijau telah merasuki syarafku. Ngamuknya Donald tidak berhenti di situ saja. Bahkan mulai merusak uang-uang di sana. Hei, dolar-dolar hijau. Kalian juga akan mendapatkan apa yang pantas kalian dapatkan. Shrek, Shrek. Teriak Donald sembari mencabik-cabik uang kertas dolar. Mickey dengan senyum santai hanya berujar, wah, ini sudah mulai tidak terkendali sih. Sebaiknya aku kembali ke warna abu-abu kata Goofy Hulk sembari menyemprot dirinya dengan cat warna abu-abu. POV Mickey. Dan yang terpenting, kami menang. Senjata-senjata kembali ke jagoan super dan Pit School beserta gerombolannya di penjara. POV Mickey kembali. Ya, akhirnya semua kembali normal. Dan maksudnya kembali normal adalah kamu sudah selesai belum mengelap koinnya? Dasar ponakan malas. Teriak Paman Gober dengan galak. Kamu masih punya banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Kamu harus mengganti semua yang telah kamu hancurkan saat kamu marah. Lanjut Paman Gober lagi dengan masih marah-marah. Dengan wajah cemberut dan masih sibuk mengelap koin, muncul lagi POV Donald. Aku yang terbaik akan semua yang aku lakukan. Tetapi terbaik yang aku lakukan tidak selalu baik. Selesai. Terima kasih telah menyaksikan kisah Donna jika menjadi Wolverine. Bagi yang ingin membaca versi buku, e-book, atau PDF-nya, bisa mendownload premium di link yang akan kami berikan. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di komik selanjutnya.